Pada suatu malam yang pekat dan mencekam, Nobita merasa sangat gelisah. Di kamarnya yang sunyi, angin di luar jendela sesekali berdesir. Namun ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Suara aneh yang berasal dari laci meja belajarnya. Laci tersebut sudah lama dikenal sebagai pintu masuk bagi Doraemon, robot kucing dari masa depan yang kerap muncul untuk membantu Nobita. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Suara pelan dan menyeramkan terdengar dari dalam laci, seperti bisikan yang memanggil namanya berulang kali. Nobita! Nobita! Suara itu tidak seperti suara Doraemon yang ramah, melainkan terdengar jauh lebih dingin dan menakutkan. Nobita berusaha mengabaikannya, tapi ketakutannya semakin besar. Dengan tubuh gemetar, Nobita akhirnya memberanikan diri untuk membangunkan Doraemon yang sedang tidur nyenyak di sudut kamar. Doraemon, Doraemon, bangun! Ada sesuatu yang aneh dari laci itu, kata Nobita sambil menarik-narik selimut Doraemon. Doraemon yang biasanya santai dan ceria, kali ini terbangun dengan ekspresi yang serius. Hah? Dia langsung duduk dan menatap laci dengan tatapan dan penuh kekhawatiran. Nobita, kalau tidak boleh membuka laci itu malam-malam, kata Doraemon. Ada sesuatu di dalam sana yang sangat berbahaya. Doraemon dengan nada tegas yang membuat Nobita semakin takut. Meskipun demikian, rasa penasaran Nobita tumbuh semakin besar. Kata-kata Doraemon justru membuat pikirannya dipenuhi oleh berbagai bayangan tentang apa yang mungkin tersembunyi di dalam laci tersebut. Dia berusaha menenangkan dirinya. Namun malam berikutnya, ketika Doraemon pergi ke rumah Shizuka untuk membantu tugas sekolah, Nobita memutuskan untuk membuka laci itu sendiri. Dengan tangan yang gemetar, Nobita menarik laci meja tersebut. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi di balik tumpukan buku-buku lama, sebuah benda familiar muncul. Pintu kemana saja? Salah satu alat ajaib favorit Nobita. Namun kali ini pintu itu terlihat sangat berbeda. Warnanya jauh lebih gelap, hampir seperti ditutupi bayangan yang tidak wajar. Dan auranya terasa begitu dingin dan menakutkan. Dengan hati-hati, Nobita menyentuh gagang pintu dan membukanya. Alih-alih menuju tempat yang cerah dan indah seperti biasanya, di balik pintu itu ada lorong panjang yang penuh dengan kegelapan. Udara dingin menyusup ke dalam kamar, membuat Nobita merasa bulu kuduknya meremang. Di dalam lorong itu terdengar suara rintihan pelan
seperti tangisan makhluk-makhluk yang terjebak di dalamnya. Nobita berdiri terpaku. Ada sesuatu yang salah. Dia merasakan tajam yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Dia ingin menutup pintu, namun sebelum sempat melakukannya, sebuah sosok besar muncul dari balik bayangannya. Sosok itu menyerupai Doraemon. Tapi ada sesuatu yang sangat menyeramkan dari penampilannya. Kulitnya biru, kini tampak lebih gelap. Matanya menyala merah terang, dan senyum jahat menghiasi wajahnya. Giginya merah, matanya merah. "Selamat datang, Nobita," bisik makhluk itu dengan suara yang serak, yang terdengar seperti perpaduan antara Doraemon dan iblis. Nobita menjerit ketakutan, mencoba menutup pintu, tapi pintu itu terasa sangat berat. Seolah-olah ada kekuatan besar yang menahannya terbuka. Makhluk itu semakin mendekat, gerakannya lambat namun pasti. Suara desahan dan rintihan di sekitarnya semakin keras, membuat suara semakin mencekam. Nobita berusaha bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan jantungnya berdebar kencang. Deg-dug, 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 seperti angin meledak. Saat makhluk itu hampir meraih Nobita, tiba-tiba Doraemon yang asli muncul. Dari balik pintu kamar datang dengan cepat. Doraemon memanggil jauh dan menutup pintu dengan kuat. Pintu kemana saja yang terkutuk itu terhempas menutup, dan keheningan yang menakutkan pun meliputi kamar. Kata Nobita, "Nobita, apa yang sudah kubilang? Jangan membuka pintu kemana saja di malam hari. Itu adalah pintu versi terkutuk. Pintu yang terhubung ke dunia lain. Jika kau sampai terseret ke sana, kau tidak akan pernah kembali," kata Nobita. Nobita hanya terdiam, masih terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Matanya menatap laci dengan ketakutan. Doraemon dengan hati-hati mengambil pintu itu dan mengembalikannya ke dalam laci, lalu menutupnya rapat-rapat dan mengunci. "Kau tidak boleh pernah menyentuhnya lagi. Apapun yang kau dengar dari laci itu, abaikan saja. Karena jika kau membukanya lagi, mungkin aku tidak akan bisa menyelamatkanmu tepat waktu." Sejak malam itu, Nobita tidak pernah berani mendekati laci mejanya lagi. Namun ketakutan itu tidak benar-benar hilang. Dalam setiap tidur malamnya, Nobita selalu mendengar bisikan-bisikan samar dari balik laci. Memanggil namanya, suara itu terdengar semakin jelas, semakin nyata. Seolah-olah di balik pintu terkutuk itu tidak akan pernah berhenti mencari Nobita. Oke guys, sekian dulu cerita Pintu Terlarang dari Doraemon. Jangan lupa like, share, comment, and